Shalom Viewers, welcome to UGBI Medan Plaza. Amazing. Saya mencium aroma coklat di tempat ini. Masa sih kak? Oh mungkin karena aku baru makan coklat kali ya. Mungkin bisa jadi. Emangnya kakak udah dapat coklat nih? Ah udah dong, kamu udah dapat coklat? Oh udah dong dari tadi pagi Oh malahan. gitu, tapi tunggu. Hari ini bukan tentang coklat pastinya. Jadi tentang apa tuh kak? Kita tanya kabar dulu teman-teman di sini gimana. Oke benar banget kak. Nah Yes. teman-teman semua kabarnya gimana hari ini teman-teman? Aduh kak, Biasa. ini hari spesial hari Valentine. Masa, coba teman-teman lebih lagi ya. Teman-teman semua kabarnya gimana hari ini? Oh wow, Luar biasa amazing. pastinya, amazing, yes, Amazing. betul sekali. Di hari yang spesial ini, kita memiliki tema yang spesial juga, Green Flag Relationship, oleh Pastor Kenneth Chin. Wow. Ini pasti orang yang punya pasangan, pasti sangat menanti-nantikan ya Kak Oh, ya. sudah pasti kak. Tapi bukan hanya pasangan, pasti siapapun akan membutuhkan apa yang akan disampaikan oleh Pastor Kenneth pastinya. Benar banget kak. Dan berhubung ini Valentine di hari yang spesial, nantinya pasti ada kak Ya. short drama. Hari ini ada short drama? Ada dong. Wow, luar biasa, oke. Dan kita juga nanti akan mengumumkan pemenang foto challenge di akhir ibadah nanti. Ah, yang ada di story kita itu ya? Bener banget Wah, kak. aduh, kayaknya aku menang gak ya? Nggak tahu juga sih kak. Gak tahu ya, tapi Iya. yang pasti nanti pemenangnya dipilih itu sudah sangat-sangat baik ya, sudah bagus sekali ya. Bener banget kak. Oke, nah karena hari ini spesial, tadi kita sudah menemui beberapa teman kita untuk menanyakan punya pesan kesan gitu nggak untuk anak muda di hari Valentine. Dan puji Tuhan mereka memiliki respon yang baik, ada yang menulis beberapa. Mungkin kita boleh bacakan ya. Boleh kak, boleh, boleh. Ini ada dari abang-abang, tadi ditanya namanya tidak mau, tetapi dia menulis hal yang luar biasa Kak. Apa itu kak? Hidup lebih menyala bersama Tuhan Yesus. Wow. Menyala bangku yang pakai topi. Kalau kamu tadi siapa aja? Nah tadi ada sepasang kekasih nih kak yang Jojo temukan. Sepasang yang menulis ya, Nah, gimana? isinya itu adalah jadilah anak muda yang bertumbuh dan saling mengasihi satu sama lain di dalam Tuhan. Wah, pasangannya luar biasa ya. Sepertinya mereka green flag relationship banget ya. Pasti dong. Nah sebelum lanjut ke pesan yang berikutnya, kita mau lihat dulu cuplikan teman-teman yang sudah mengirimkan foto challenge-nya. Benar banget, Boleh Kak. kita lihat sebentar.
Wow, rame ada ya yang Kak ya? bersama dengan papa, ada bersama dengan bestie-bestinya ya. Iya bener banget Ada Kak. bersama pacar gak? Oh tidak ada Aduh, sepertinya. rame banget nih Kak ya. Oke, tutup saja, kita lanjut ke pesan berikutnya. Silakan Kak Cindy. Nah, ini tuh dari Kezia. Tadi waktu saya ketemu Kezia, sebenarnya senyumannya tuh manis sekali. Mungkin kalau kamu lihat, kamu bisa suka, Jo. Enggak dong Kak, hati ini udah ada untuk Oh seseorang. gitu, Nggak boleh. oke baik. Nah pesan di hari Valentine-nya dari Kezia, Valentine bukan cuma soal pasangan, tapi soal kasih. Dan kasih yang paling besar sudah kita terima dari Tuhan. Kiranya kita sebagai anak muda gereja terus jadi generasi yang mengasihi, mengampuni, dan membawa terang. Wow, amazing. Amazing, Kak Kezia luar biasa. Nah, yang terakhir nih Oh Kak. terakhir ya. Tadi Jojo temukan dari seseorang alias nonem. Oh, Tapi nonem. ini agak, aduh, Kenapa? mau tahu Kak apakah isinya? Mau sekali, silakan. Isi pesannya adalah, kalau sekolah jangan pacaran dulu. Aduh. Apalagi masih pakai duit orang tua. Aduh. Waduh. Terus lagi masih ada? Itu aja Oh itu tiga. aja. Walaupun itu aja tapi dalam sekali ya Dalam artinya banget, ya. Kak. Luar Singkat, biasa. padat, dalam. Kalau orang bilang daging itu. Waduh. Nah baik teman-teman sepertinya itu saja ya. Banget. Kita akan mulai ibadah kita. Teman-teman kami menghimbau untuk teman-teman dapat men-silence segala alat komunikasinya. Dan kami juga menginfokan untuk persembahan kita seperti biasa di akhir ibadah. Dan nanti persembahan kita akan dijalankan oleh kakak-kakak abang-abang Asar yang bertugas pada malam hari ini. Benar sekali dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. I sing glory to your name, oh
is great and greatly to be praised. I sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahkan dia adalah kasih itu. Selamat Hari Valentine buat kita semuanya teman-teman di tempat ini dan dimanapun kalian berada. Aku percaya bahwa Yesus itu sayang kepada kita semuanya. Sebelum kita menyayangi orang lain, mari kita penuhi diri kita dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menyalurkan sayang yang asli itu kepada setiap orang. Amin. Mari katakan kiri kananmu, kamu disayang oleh Tuhan. Kamu disayang. Mari bersama-sama kita nyatakan ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbuka. Nyatakan. Amin. Sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hey!
yang datang bawa dengan pasangannya? Ada yang datang dengan pasangannya? Oke, nggak apa-apa. Semuanya kita di sini adalah saudara dalam Tuhan, amin. Kita harus punya kasih karena kita sendiri adalah anak-anaknya Tuhan. So, yang anak-anaknya Tuhan siap untuk mengasihi teman-teman semuanya? Siap untuk mengasihi? Siap. Katakan, aku siap mengasihi. Siap mengasihi. Yes, come on. Hey. Katakan teman yang ada di samping. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah
Silakan duduk kembali teman-teman. Dunia ini terlihat penuh dengan cinta. Memberi, tetapi menuntut. Harta, jabatan, pasangan, kolega, pesta pora, kepuasan menjadi sebuah perjalanan yang tanpa ujung. Lagi, dan lagi. Sampai akhirnya kau sadar. Harta dan jabatan bisa hilang sekejap. Pasangan tidak lagi menaruh kasih. Sahabat berkhianat. Semua hilang dalam sekejap. Kosong. Dilupakan. Kau terlalu jauh melangkah keluar pagar, mencari air yang lebih sejuk, rumput yang lebih hijau, tempat yang lebih nyaman, bahkan mungkin cinta yang jauh lebih sempurna. Tuhan merindukanmu. Tuhan menunggumu kembali. Dia mencarimu. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk menemukanmu kembali. Dipanggilnya dengan suara yang nyaring. Sampai kau mendengar, lalu kau kembali pulang. Sadarilah, cinta yang sesungguhnya tidak akan pernah kau temui di luar dia, karena dialah cinta itu. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been
so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Bapak, kami mengucap syukur buat cintamu, buat kasih-Mu yang begitu dalam bagi setiap kami. Terima kasih Kau sudah menyelamatkan kami, yang memberikan cinta yang tak terbatas Tuhan. Kami mau nyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari nyatakan teman-teman. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Nyatakan dengan suaramu yang paling indah. Terima kasih Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku Kau yang pulihkan, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau dengan darah-Mu. Cinta-Mu ya Tuhan, penuhi hati kami setiap hari. Setiap saat pulihkan kami, sembuhkan kami biar kasih-Mu, biar cinta-Mu memenuhi kami. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan cinta-Mu ya Tuhan.
Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu. Kami tahu kasih sayang yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa, itu memulihkan hati kami, itu menyembuhkan setiap kami, itu membalut luka hati kami. Kasih-Mu begitu indah Yesus, kasih-Mu begitu mulia. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say you're my God. Forever in my life. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here we are. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. Such a lovely place. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here we are, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Lord, truly you are wonderful. Tuhan, sungguh Kau ajaib, You are beautiful. sungguh Kau indah. You are worthy of all our praise. Kau layak atas pujian kami. We come into your presence Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan with thanksgiving. dengan ucapan syukur. Thank you for who you are. Terima kasih ya Tuhan. Thank you for all that you've done. Terima kasih
berkati atas segala perbuatan. We love you, Jesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. We love you because you first loved us. Kami mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. And we know you're here. Dan kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Tonight you will speak to us. Pada malam hari ini berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. You will encourage your people. Engkau yang menguatkan umat-Mu. You bless our lives Dan Kau memberkati kehidupan kami. so that we can know you more. Agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. So that we can walk closer with you. Agar kami dapat berjalan lebih intim lagi bersama We Engkau know Tuhan. that you will bless our lives. Kami percaya Engkau yang akan memberkati hidup kami. You will bless our future. Engkau memberkati masa depan kami. So we give you thanks. Jadi kami bersyukur atas-Mu Tuhan. We receive by faith. Kami terima dengan iman. In Jesus' Di name dalam we nama pray. Tuhan Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You may be seated. Silakan duduk, teman-teman. Shalom semua. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Tuhan Yesus memberkati. Bahasa Malaysia ini tidak begitu fasih ya. Tapi kita cuba sikit-sikit sebab saya sudah ada translator. Tidak perlu stres sangat. Right. Tapi nama saya Kenneth Jin. Dan hari ini saya bawa isteri saya juga ke sini. Nama dia Sandra. Saya hanya ada satu isteri. Cukuplah. Yes. Cukup. One is enough. One is enough. Satu saja cukup. And I want to invite my wife to just come up here just for a minute. Come, Dan saya sweetheart. mengundang istri dari pastor, Ya. bukan istri saya. Untuk maju ke My depan. Valentine. Yeah. Ooh, Yeah. Okay. All right. See how beautiful she is. Should- Yeah. I don't know how I deserve her, you know. Yeah. I pay her money to be with me. No. I want her to just say hello to you. Okay? Okay, shalom semua. Happy Valentine's. Cool. Ya, sungguh gembira kami dapat berhadir bersama-sama jemaat di sini. Amen. Amin. Sudah lama. Sudah lama ya, berapa? 6 tahun. Pas ya, before we came. Ya, jadi very happy to be here with you. And Tuhan berkati. Amen. Thank you. Thank you. Yeah, terima kasih, my sweetheart. Praise the Lord. Puji Tuhan. Are you married? I'm not. Soon. Saya belum menikah. Oh, amin. Yeah, amen. Hallelujah. I want to thank, of course, Pastor Rennie and Pastor Alex for the invitation. Ya, saya hendak berterima kasih kepada Pastor Rennie dan juga Pastor Alex atas undangannya. Okay, so tonight we were given a topic, Ya, pada malam hari ini kita berikan sebuah tema, green flag relationship. green flag relationship. Apa Hubungan itu? green flag. Apa itu green flag relationship? Apa itu green flag relationship? Saya pun tak tahu. He doesn't know. That's why I wear green shirt. That's why we wear green shirt. Green, oh, you also green, Yeah, huh? right. Oh. This wasn't planned, kan? It's not planned. Yeah. Itu sebabnya kita pakai baju hijau karena Yeah, yeah. tema hari ini green flag relationship. Harap-harap ada inspirasi ya bila kita. Inspiration will come when we speak. Ya, harapannya ada inspirasi yang datang saat kami berbicara. No, I think I understand. Green flag means go. Saya yakin, saya percaya green flag artinya maju. Green flag means let's go. Ya, green flag itu artinya mari maju. Red flag means stop. Red flag itu artinya berhenti. Stop right now. Thank you very much. Pernah dengar lagu tu? Yeah, I think it's too old for them, the song. Nah, You know, they what don't song really. is that? You Yeah. know? Come on, give us a newer song. I'm old, by the way. Ya, saya Pastor should I translate this? You can translate, you can translate. Oke, ya Pastor bilang dia sudah cukup berusia. Yeah, but I'm very, very thankful to be here. I love Medan. Ya, saya bersyukur bisa hadir di sini. Saya cinta Medan. Sebelum saya datang ke Medan, saya memang kurus macam ini. Tapi sudah ke Medan macam ini. Cute. Cute ya. Imut jadinya dari begini jadi begini. Medan's food is so good. Ya, makanan Medan itu lezat ya. Last night I was at Selat Panjang. Ya, semalam Pastor pergi ke Selat Panjang. The char kway teow, you know the char kway teow. Iya, iya, iya. Yeah, We all know the food. that. The sate apa? Sate Padang. Sate Padang as well. Oh, hallelujah. Pastor bilang kue tiaw gorengnya itu enak banget. Sate Padangnya Very juga. good, very good. So, you know, I don't know how some of you remain so slim.
Jadi Pastor Biko, kok kita masih slim-slim saja. Yeah, but thank you for your warm invitation. Ya, tapi terima kasih atas undangan hangatnya. Okay, I want to show you a scripture first. Ya, saya hendak menunjukkan sebuah ayat Alkitab. 2 Corinthians chapter 6, 2 Korintus pasal 6, verse 14. ayat 14. Okay. The Bible says in verse 14 of 2 Corinthians chapter 6, do not be unequally yoked together with unbelievers. Ya, jadi di 2 Korintus 6 ayat 14 dicatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Okay, I don't want to read the whole verse. Ya, saya tidak mau membaca keseluruhan ayat. You can read the verse for yourself. Anda bisa membacanya sendiri. I want to say the Bible is very clear. Don't be unequally yoked together with unbelievers. Namun saya hendak dengan jelas mengatakan, Alkitab mencatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. What that means is also that God wants us to be equally yoked. Ya, jadi believers. apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah bahwa kita itu harus seimbang sebagai pasangan dalam Tuhan. Sometimes young people read this verse and they think that God is anti-relationship. Kadang-kadang orang percaya kita, orang-orang Kristen umat percaya membaca ini dan berpikir, wah Tuhan itu anti yang namanya hubungan. You read this verse and you think God doesn't want you to get married. Anda membaca firman ini dan Anda berpikir, wah Tuhan tidak mau kita termasuk dalam hubungan. It's not true. relationship. It's not true. Itu tidak benar. God loves relationship. Tuhan mengasihi hubungan. He's got the right guy for you. Dia memiliki orang yang cocok untuk Anda. Turn to your neighbor and say, he got the right guy for you. Katakan kepada kiri kanan Anda, orang yang tepat untuk Anda. I see some of you turning to a guy and say, he's got the right guy for you. I don't mean that. Saya melihat ada orang yang berkata ke samping, ya kamu menemukan orang yang tepat. Tapi bukan itu maksud saya. Yeah, so if it's a guy, say right girl for you. If it's a girl, say right guy for you. Iya, Okay? jadi kalau orang di samping Anda, laki-laki katakan Anda akan menemukan perempuan yang cocok dengan Anda. Kalau laki-laki katakan Anda akan menemukan perempuan yang cocok dengan Anda. Do you believe? Apakah saudara percaya? Those of you who married, don't say that anymore. Iya, yang sudah menikah jangan katakan itu lagi. This is for the unmarried. Ini hanya untuk yang belum menikah. I think God wants us to be happy. Saya percaya Tuhan mau kita bahagia. My wife and I, we married for 31 years. Wow, pastor dan istri sudah menikah selama 31 tahun. Last September, 30 years. Ya, September lalu berusia 30 tahun. This September, 31. September tahun ini berusia 31 tahun pernikahan. I know you cannot believe Saya yakin Anda tidak dapat percaya itu. because I look like 32 Karena pastor terlihat seperti umur 32 tahun. and my wife look like 25. Dan istri pastor terlihat berumur 25 tahun. Awet muda. But we married long. Tapi mereka sudah menikah cukup lama. I'm happy. Dan pastor bahagia. I hope my wife is happy. Pastor berharap istrinya pun bahagia. But she look very happy. Hallelujah. Dan dia terlihat sangat bahagia. Haleluya. Every day she laugh at my jokes. Setiap hari istrinya pastor tertawa akan guyonannya. I think she's laughing. Maybe she's crying and she's learned the art of crying and smiling at the same time. Pastor berpikir mungkin sebenarnya di dalam hati dia menderita ya, menangis. Tapi sudah belajar bagaimana tertawa dan sedih di saat yang God bersamaan. has a good plan for you. Tuhan punya rencana yang indah untukmu. Now the musician is thinking, why am I looking at them? Sekarang para musisi berpikir, kenapa pastor melihat ke arah mereka? The musician, how many of you married already? Ya, para musisi, berapa yang sudah menikah? None of them. No. None of them. This message is for you too. Ya, pesan ini untuk kalian juga, teman-teman. God has the best for you. Tuhan punya yang terbaik untuk kalian, teman-teman. Yeah, the one you marry, I pray can also listen to music. Ya, orang yang teman-teman nikahi nanti bisa mendengarkan musik juga. I want to tell you when I first started the church 26 years ago, Pastor ketika memulai pelayanannya di gereja 26 tahun yang lalu, only 3 people, hanya 3 orang. me Pastor and 2 other men. dan 2 pria lainnya. And you know who's the worship leader? Dan tahukah saudara siapa yang menjadi worship leader? Me. Pastor sendiri. You know who's the musician? Dan siapa musisinya? Me. Pastor sendiri. But I don't play music. Padahal pastor tidak bermain alat musik. I just learned 3 months. Pastor hanya belajar 3 bulan. Guitar. Gitar. Only 3 chords. Hanya tahu 3 chord. D, G, C or something like that. No, Chord D, G, dan C. I don't play anymore Setelah itu pastor tidak bermain lagi. because my church don't want me to play. Karena umatnya tidak mau mendengar pastor bermain. But I was the first musician Tapi pastor merupakan musisi pertama di gerejanya. and I know 3 songs. Dan pastor tahu 3 lagu. The first song is Jesus, we enthrone you. Yang pertama lagunya itu Yesus kami memujamu. And then 2 more songs, I can't remember. Dan 2 lagu lagi pastor tidak ingat. 26 years ago, long time. 26 tahun yang lalu, waktu yang lama.
And then I'm leading in worship 3 songs every week, same song. Dan pastor memimpin pujian 3 lagu setiap minggu sama lagunya. I only know how to strum down. I cannot strum up. Pastor hanya tahu rambas ke bawah, tidak tahu merambas ke atas. One day I see the 2 members crying Satu hari saya melihat 2 anggota saya itu menangis as I'm worshiping. saat pastor itu menyembah. In my heart I'm thinking, why are they crying? Dalam hati pastor berpikir, kenapa mereka menangis? And in my mind I'm thinking, maybe they're saying, oh please God, make my pastor stop playing the guitar. Dan dalam hati pastor berpikir, mungkin mereka berpikir, oh Tuhan minta pastor berhenti bermain gitar. I was very discouraged. Pastor itu merasa sangat patah semangat. But 5 years later, Tapi 5 tahun kemudian, I said to them, 5 years ago, I saw you crying and I thought that you were saying, God, please let our pastor stop playing. pastor mengatakan kepada 2 anggotanya, tahukah kamu saat saya bermain gitar, saya berpikir kamu meminta Tuhan, meminta pastor untuk berhenti bermain gitar. And you know what they said to me? Tahukah 2 anggota itu bilang apa? Pastor, don't worry. Pastor jangan khawatir, Because both of us are tone deaf. karena kami itu buta nada, kata anggotanya. They don't know whether I was playing right or playing wrong. 2 anggotanya tidak tahu pastor sebenarnya bermain dengan benar atau tidak. May the Lord grant you, no. Tone deaf boyfriend, tone deaf girlfriend. No. May the Lord give you good musician partners. Amin. Biarlah Tuhan memberkati teman-teman dengan pasangan yang juga peka dengan musik. God wants to give you a good man. Tuhan hendak memberkati setiap kita dengan pasangan yang terbaik. Good woman. God loves you. Pria dan wanita yang terbaik, Tuhan mengasihi Anda. Just trust the Lord. Percaya pada Tuhan. Yeah, I want to give you a story. Ya, pastor mau cerita. So when I was very young, Saat pastor masih muda, 6 years old, berusia 6 tahun, my auntie teased me. tantenya pastor mengejeknya. She said, one day you are going to fall in love. Satu hari nanti kamu akan jatuh cinta. At 6 years old, I said, no. Dan di usia 6 tahun pastor berkata, no, tidak. And I don't know why, I kept that no until I was older. Oh ya, dan pastor menyimpan itu dalam hatinya sampai dia cukup berusia. I wanted to prove my auntie wrong. Ya, karena ia hendak membuktikan kepada tantenya itu salah. My auntie said, you are so young, you don't know. Ya, tantenya berkata, kamu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa. When you are big, you shall fall in love. Saat kamu sudah dewasa, kamu pasti jatuh cinta. I said, no, I don't want. Kata pastor, tidak, saya tidak mau. So when pretty girls came, Saat wanita cantik datang, I look away. pastor berpaling ya. All my friends, my friends who are boys, they all whistle. Ya, semua teman-teman prianya pastor bersiul ya. Cuy, cuy. They teasing the girl. Woo, come on, baby. Mereka mengejek wanita-wanita cantik itu, come on, mari. But for me, I look away. Tapi bagi pastor dia berpaling I dari don't want wanita to fall. Pastor tidak mau jatuh cinta. I want to keep my vow. Dia mau mengikat janjinya. And then 23 years old, Saat usia 23 tahun, I saw a beautiful young lady on stage pastor bertemu dengan seorang wanita cantik di atas panggung. in church, Di gereja, holding a microphone, memegang mikrofon, leading worship, memimpin pujian. and my eyes were open. Dan matanya pastor terbuka. Her name was Sandra. Namanya Sandra. And I said, what's happening to me? Dan pastor berkata, apa yang terjadi pada diriku? So I went home. Jadi pastor pulang, I prayed. pastor berdoa. I said, God, please help me not fall into temptation. Pastor berdoa, Tuhan tolong jangan biarkan aku jatuh ke dalam godaan. But every time I see her leading worship, Tapi setiap kali pastor melihat wanita itu memimpin pujian, I don't know why. I like her. pastor nggak tahu kenapa, tapi dia mencintai wanita itu. But it's not nice because when you worship, you must worship Jesus. Tapi itu tidak menyenangkan, karena saat menyembah kita harus menyembah Yesus. I always say, oh Lord, forgive me. Pastor selalu berkata, Tuhan ampuni aku. My eyes must focus on you. Mata saya harus tertuju padamu. But this Sandra, she's so full of the Holy Spirit. Ya, tapi Sandra ini penuh dengan Roh Kudus. So I wasn't just drawn to her looks. Pastor bukan hanya tertarik pada penampilannya. I was drawn to her spirit. Pastor juga tertarik pada rohnya. So one day I prayed. Pada suatu hari pastor berdoa. I said, God, what is happening to me? Ia berkata, Tuhan, apa yang terjadi pada diriku? Please keep me from falling. Tuhan tolong jangan biarkan aku jatuh cinta. And God says, you know the vow that you made at 6 years old? Tuhan berkata, tahukah kamu ikrar yang kamu nyatakan pada usia 6 tahun? It's not a good vow. Itu bukan ikrar yang baik.
It's not a healthy vow. Itu bukan janji yang sehat. More importantly, it's not my vow. Yang terpenting adalah itu bukan janji yang dari saya. I want you to break that vow. Saya ingin engkau mematahkan janji But I itu. cried and cried, you know. Lalu pastor menangis dan menangis. Because I've been keeping that vow for so many years. Karena pastor sudah menyimpan janji itu begitu lama. And I was succeeding. Dan dia merasa berhasil. And now this woman messed me up. Lalu ada seorang wanita yang mengacaukannya. And so I said, Lord, help me. Lalu pastor berkata, Tuhan bantu saya. Now Sandra, because she's so pretty, Nah karena pastor Sandra itu begitu cantik. many guys want her. Banyak pria yang mengingininya. They line up for the bank. Mereka berbaris seperti sedang berbaris di bank. Yeah, they all want to see her. Semua pria mau melihat pastor I Sandra. remember one day when Pastor Sandra was coming from behind and I was in front. Ada satu hari ketika pastor Sandra datang dari belakang dan pastor Kenneth di depan. I was with a few of my male friends. Pastor sedang bersama dengan teman-teman laki-lakinya. And I look at the back Lalu ia menoleh ke belakang. and I said, hey, look, Sandra is here. Dan saya bilang, lihat Sandra kemari. You know what my male friend said? Tahukah saudara apa yang dikatakan teman-temannya? You can dream on. Mimpi lu. But they don't know I am a dreamer. Wah, teman-temannya tidak tahu bahwa pastor itu adalah seorang pemimpi. I said, hey, okay, never mind. Lord, I pray again. Tidak masalah kata pastor. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, I say, Lord, if it's your will. Tuhan jika ini kehendakmu. So I prayed for 3.5 years. Pastor berdoa selama 3,5 tahun. Every time I want to say, I like you. Setiap kali pastor ingin mengatakan, saya mengasihimu. The Lord said to me, hold on. Don't say I like you so quickly. Tuhan berkata, tunggu, jangan cepat-cepat bilang suka. Wait for my timing. Tunggu waktu saya, kata Tuhan. You know, there are a few things I want to tell you tonight. Jadi ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada malam hari I want to ini. encourage you. Saya hendak mendorong saudara. Number one, Yang pertama, God knows. Tuhan tahu. He knows your desire. Tuhan tahu kerinduan hatimu. He knows how you're feeling. Tuhan tahu perasaanmu. He knows if you like a guy or not. Tuhan tahu apakah engkau menyukai seseorang atau tidak. He knows everything. Tuhan tahu segalanya. He loves you. Tuhan mengasihimu. He was the best for you. Tuhan mau yang terbaik untukmu. I want to say something else to you. Saya mau ingin mengatakan hal yang lain kepada Anda. I want you to trust him. Saya ingin saudara percaya kepadanya. Sometimes that's very difficult, yeah? Dan terkadang itu sangat sulit ya. Because to use your own strength is easier. Karena untuk mengandalkan diri sendiri itu kadang lebih mudah. Just go up to a guy and say, I like you. Tinggal menghampiri seseorang dan berkata, saya menyukai Anda. You like me or not? Apakah kamu menyukaiku juga? And we take a risk. Dan kita mengambil resiko. Because maybe the guy will say, no, I don't like you. Karena kemungkinan orang tersebut berkata, saya tidak menyukai kamu. Or we say, Atau- we are just friends. Bisa dikatakan kita temenan aja dulu. We are friend zone. Kena friend zone. And then you get hurt. Lalu kita tersakiti. I want you to trust God. Saya rindu teman-teman percaya pada Tuhan. You know, 3.5 years I pray. 3,5 tahun pastor berdoa. Because every time I want to go to Sandra and say, I like you. Karena setiap kali pastor ingin datang menghampiri pastor Sandra dan berkata, saya menyukai kamu. God said, wait. Tuhan katakan, tunggu. Wait for my timing. Tunggu waktu saya, kata Tuhan. So I want to say the third thing to you. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. The third thing I want to say to you is, there is a timing for everything. Hal ketiganya itu adalah ada waktunya Tuhan. God wants you to have the best. Tuhan mau engkau memiliki yang terbaik. So trust him. Percaya kepadanya. Trust his timing. Percaya waktu Tuhan. My wife now, you know, because many guys like her, Istrinya pastor karena dulu begitu banyak pria yang menyukainya. I know she has 2 boyfriends already. Pastor tahu Pastor Sandra udah punya 2 kekasih. Actually, before I know many more. Dan sebelum pastor karena tahu banyak lagi yang lain. And then the first one that like her is a doctor. Dan bahkan orang pertama yang menyukai Pastor Sandra adalah seorang dokter. Doctor. He's a doctor in Australia. Dan beliau adalah seorang dokter di Australia. 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 Yeah. Iya. Yeah. Australia. Okay. Australia.
He wants Sandra to come to Australia. Ya, dokter itu menginginkan Pastor Sandra tuh ikut ke Australia. And he got money, Dan dia punya uang, nice house, rumah yang mewah, many cars. banyak mobil. He told Sandra, this house is for you. Ya, dokter itu berkata kepada Pastor Sandra, rumah ini milikmu. As a doctor, I work very hard outside. Sebagai dokter saya bekerja begitu keras. So every day you can go shopping. Supaya kamu bisa senang-senang belanja. See this car for you. Lihat mobil ini untukmu. Everything for you. Semuanya untukmu. So my wife pray. Lalu istri Pastor berdoa. When she was in Australia visiting him, she prayed. Saat Pastor Sandra mengunjungi pria itu di Australia, Pastor Sandra berdoa. She said, Jesus, is this man for me? Katanya, Tuhan apakah pria ini untukku? And Jesus said, no. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak. Even though he's got money. Meskipun pria itu punya uang. He's a doctor. Seorang dokter. Australia. Tinggal di Australia. Nice house. Punya rumah yang indah. Nice car. Punya mobil yang banyak. Don't have to work anymore in your Tidak life. harus bekerja lagi. I give you support. Semuanya didukung. Everything is there. Semuanya ada. But this is the exact scripture Jesus gave to Sandra. Tapi ini adalah ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi Pastor Sandra. Don't be unequally yoked. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. It also means don't be with a person who is not one with you. Itu juga berarti jangan bersama dengan pasangan yang tidak menyatu dengan Anda. Don't be with a person who cannot agree with you. Jangan bersama dengan pasangan yang tidak bisa sepakat dengan Anda. Don't be with a person who cannot walk in pace with you. Jangan bersama dengan pasangan yang tidak bisa berjalan seirama dengan Anda. You know, some people walk too fast. Tahukah saudara bahwa terkadang ada orang-orang yang berjalan begitu cepat. And then the woman behind. Ding, 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 ding. Dan wanitanya mengikuti dari belakang. Ting, ding, 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 ding. The husband very far. Suaminya begitu cepat. Have to call Grab just to overtake him. Istrinya sampai harus manggil Grab supaya bisa mengejar suaminya. Either too fast or too slow. Antara terlalu cepat atau terlalu pelan. But we must walk pace. Tapi kita harus berjalan seirama. Yeah, we have to pace. Kita harus seirama. Husband and wife must pace. Suami dan istri itu harus sejalan. Very important. Sangat penting. That's how we become equally yoked. Dan itulah caranya menjadi pasangan yang seimbang. Oh, I like that word, seimbang. Seimbang. Balance. I like that. Yes. I was in China Pastor berada di China. and I saw two bulls pulling a bullock cart, you know. Ya, ada dan Pastor melihat 2 ekor kerbau yang sedang menarik kereta. And they were yoked with a wooden yoke. Ya, dan juga ada kuk yang ada di atasnya. So you know, have you seen the logo for McDonald's? Pernahkah saudara melihat logo McDonald? So the M, Ya, yang berbentuk huruf M. one of the neck is under one M and another neck is under the other M. Ya, jadi kerbaunya itu seperti diapit oleh 2 M ini. Satu kerbau yang di satu dan yang lain di yang So sebelahnya. I saw one kerbau walking very slowly. Ya, jadi Pastor melihat seekor kerbau berjalan begitu pelan. And the other kerbau walking very strong. Dan kerbau yang lain bergerak begitu kuat. I was in a bus. Ya, Pastor berada di sebuah bus pada I saat itu. looked out of the window and I saw this. Dan Pastor melihat keluar jendela bus itu dan melihat ini. And the man who was riding the bullock cart, he was struggling. Ya, dan orang yang sedang mengendalikan kerbau itu kesulitan. Because the strong kerbau is going front. Ya, karena yang kuat itu menarik begitu cepat. And the slow one is going back. Sedangkan yang pelan itu justru mundur. And I can see the wheels of the bullock cart like want to fall off. Ya, jadi melihat roda keretanya itu seperti mau lepas. God doesn't want you to have this kind of marriage. Ya, Tuhan tidak menginginkan saudara memiliki pernikahan yang God seperti doesn't ini. want you to have this kind of family. Tuhan tidak menginginkan Anda memiliki keluarga yang seperti ini. Struggling. Yang kesulitan. Every day fighting. Setiap hari bertengkar. And the wheels are falling off. Dan roda-rodanya itu lepas. You're going nowhere far. Anda tidak berjalan begitu jauh. God wants both the bull to go step by step, pace by pace, together, balance. Ya, Tuhan menginginkan kedua kerbau itu untuk berjalan seirama, berjalan bersama, balance, seimbang. And it's nice to go. Dan begitu mudah untuk mengendalikannya. So I prayed for 3.5 years. Jadi Pastor berdoa selama 3,5 tahun. And Pastor Sandra will introduce one boyfriend to me. Dan Pastor Sandra memperkenalkan seorang kekasih kepadanya. You know, sometimes we call it in English, boking. We want to boking the girl first.
Ya dalam bahasa Inggris sebutannya itu booking ya. Booking perempuan tersebut. So we are scared. If I don't book first, she might go somewhere else. Ya kita mungkin takut ya kalau kita belum booking nih cewek nanti perempuan ini akan lari atau milik orang But lain. if you trust God, Tapi jika saudara percaya pada Tuhan, you surrender to God. Anda berserah kepada Tuhan. 3.5 years, I surrender to God every day. 3,5 tahun pastor berserah kepada Tuhan setiap hari. Every time I feel anxious, Setiap kali pastor merasa cemas, every time I feel, oh, I want to tell Sandra I like her. setiap kali pastor merasa saya begitu mau mengungkapkan perasaan saya kepada I pastor want to Sandra. booking now. Saya mau menyatakannya sekarang. Macam Air Asia ya, kita booking dulu 1 tahun. Booking seat dulu ya. Booking seat. So she bring one boyfriend. Ya, Pastor Sandra membawa seorang pasangan, Not the doctor. bukan dokter yang tadi. Now banker. Wah, sekarang pekerja di bank. Ooh. And then she say, I introduce you to my good friend Kenneth Chin. Pastor Sandra memperkenalkan pacarnya kepada teman baiknya Pastor Sandra, Pastor Kenneth Chin. Suddenly I am good friend. Tiba-tiba Pastor Kenneth menjadi teman baik. I already pray for 2 years now. Pastor sudah berdoa 2 tahun pada saat And she itu. bring a guy to shake my hand. Dan dia membawa seorang pria untuk berjabat tangan dengan Pastor Kenneth. Inside my heart, I kurabasandarabakandarebiandai. Dalam hati Pastor itu ya berbahasa roh. Kurabada, die. Bahkan berkata mati. Inside, pain. Di dalam itu begitu sakit. I'm thinking, what is this woman thinking? Pastor berpikir apa yang wanita ini pikirkan? Of course, you cannot blame her because she don't know. Ya, tapi tidak bisa disalahkan karena Pastor Sandra pun tidak tahu. She was blinded. Pastor Sandra dibutakan pada saat itu. Tak nampak yang benar. Woo! Apa saya membesar dan mampus? Okay, yeah. Woo! So, Jadi, I remember the Lord told me one day, Pastor Ega, satu hari Tuhan mengingatkan saya. now you can. Sekarang waktunya. I remember it was on mission trip. Ya, pada saat itu merupakan sebuah mission trip, perjalanan We misi. sit in the bus together. Mereka duduk bersama di sebuah bus. I said, Sandra, can I tell you something? Pastor berkata, Pastor Sandra, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Because I got green light from Jesus. Karena sudah dapat lampu hijau dari Tuhan Yesus. You know how I got the lampu hijau? Tahukah saudara bagaimana Pastor mendapatkan lampu hijau itu? I was in Thailand, Pastor sedang berada di Thailand, sitting in a tuk-tuk. duduk di sebuah becak tuk-tuk ya. And bajai. the wheel is talking to me. Dan roda itu berbicara kepada Pastor. Sandra is next to me. Sandra itu di samping Pastor. And the wheel is saying, tell her now. Dan tell her. rodanya itu berkata, katakan. After 3.5 years, Setelah 3,5 tahun. I said, keep quiet. Saya katakan, diam. Anyway, in the bus, I said to her, I've been praying for you 3.5 years. Dan di bus, Pastor berkata, saya sudah mendoakan Anda 3,5 tahun. You know, woman, I want to tell you here, my sister, I want to tell you here, if a man can wait for you, he's a good man. Ya, jadi para wanita di sini, Pastor ingin mengatakan kalau seorang pria bisa menunggu Anda, dia pria yang baik. True love waits. Ya, cinta sejati itu menunggu. True love waits. Cinta sejati itu menunggu. So she said, I have a boyfriend. Lalu Pastor Sandra berkata, saya sudah punya pacar. I said, I know. Pastor Kenneth berkata, saya tahu. I know. Saya tahu. I said, but never mind. Pastor Kenneth berkata, tidak apa-apa. I just had to tell you. Saya hanya ingin mengatakannya. You know when you surrender someone to the Lord so many times, Ya, tahukah saudara ketika Anda berserah kepada Tuhan berkali-kali, she is no longer yours. wanita itu bukan milikmu lagi. You know, you surrender so many times. Anda berserah begitu banyak. She now belongs to him. Sekarang pasanganmu ini yang Anda doakan milik Tuhan. So even if Sandra say to me no, Ya, meskipun Pastor Sandra berkata kepada Pastor Kenneth tidak, I don't think I will be broken. ya Pastor Kenneth berkata dia merasa dia tidak akan kecewa. Because I surrendered to God so many times. Karena Pastor Kenneth berserah pada Tuhan berkali-kali. So now she is not mine. Jadi sekarang Pastor Sandra itu bukan milik Pastor Kenneth, She is his. tapi milik Tuhan. And if he, my God, thinks that another man is better for her, so be it. Dan saat ini ketika Tuhan berpikir bahwa Pastor Sandra itu lebih baik milik pria lain, biarkanlah. I think that is really love. Ya, Pastor Kenneth berkata, itulah cinta. When you love somebody, you want the best for her. Saat Anda mengasihi seseorang, Anda ingin yang terbaik untuk orang tersebut.
And if I'm not the best for her, then let God give her the best. Dan kalau saya bukan yang terbaik untuk orang tersebut, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia. And then she took 6 months to pray. Dan Pastor Sandra berdoa 6 bulan. You know, 3.5 plus 6 is 4 years. 3,5 tahun ditambah 6 bulan itu 4 tahun. But six months later, she called me. Tapi 6 bulan kemudian Pastor Sandra menelepon Pastor Kenneth. She says, I'm ready to give you an answer. Ya, Pastor Sandra berkata, saya siap memberikan jawaban kepada Anda. Woo! So we went for lunch. Jadi mereka pergi makan siang. I paid for the lunch. Pastor Kenneth yang bayar makan siangnya. Meanwhile, we must make investment. Ya, itu investasi katanya. Bayar investasi. She said to me, I prayed 6 months. Pastor Sandra berkata pada Pastor Kenneth, saya sudah berdoa 6 bulan. And the answer is yes. Dan jawabannya yes. I'm so happy. Ya, Pastor Kenneth begitu senang. But more importantly, Tapi yang terpenting, I'm at peace. ada damai sejahtera. And I know the time is up, but I just will take 2 more minutes, maybe 3 more minutes at the most. Ya, saya tahu waktunya sudah selesai, tapi saya perlu 2-3 menit lagi. Because God brought us together, Karena Tuhan membawa mereka bersama, everything else after that became beautiful. segala sesuatunya setelah itu menjadi begitu indah. We got married on September 9, 09/09/95. Wow, mereka menikah pada tanggal 9 di bulan September tahun 95. I wanted to get married on the 16th, my birthday, but she don't want. Pastor ingin menikah pada tanggal 16 di ulang tahunnya, tapi Pastor Sandra tidak mau. Because if I get married on my birthday, easy for me to remember. Karena kalau Pastor menikah di ulang tahunnya lebih mudah mengingatnya. When I got married, I have no money. Ya, saat menikah Pastor tidak punya uang. But our guest list is 900 people. Wow, tapi daftar undangannya itu ada 900 orang. But I have no money. Tapi pada saat itu Pastor Kenneth tidak punya uang. But when I ask God, God says, this is the woman for you. Tapi saat Pastor Kenneth bertanya pada Tuhan, Tuhan berkata, ini wanita yang terbaik untukmu. And not only am I interested to bring you together, Dan bukan hanya saya rindu menyatukan kalian, I'm interested also in your wedding. saya juga rindu untuk memberkati pernikahanmu. I wanted to save money for 5 years before I get married. Yes, Pastor Kenneth ingin menyimpan uang berhemat ya selama 5 tahun sebelum menikah. I think every young person want to do that. Ya, saya rasa setiap orang, setiap anak-anak muda di tempat ini mau melakukannya. But God told me that He also has my wedding date planned. Wow. Tuhan juga berkata pada Pastor Kenneth bahwa tanggal pernikahan itu juga sudah direncanakan. Do you understand this? Apakah saudara mengerti? He also has your wedding date planned. Tuhan juga sudah punya tanggal pernikahanmu itu sudah direncanakan. Everything He planned. Semuanya sudah direncanakan Tuhan. We just have to trust Him. Kita hanya perlu percaya padanya. So He gave me the right woman. Jadi Tuhan memberikan wanita yang tepat untuk pastor He gave me the right wedding date. dan tanggal pernikahan yang terbaik. I didn't have to wait 5 years. Pastor tidak harus menunggu 5 tahun. The Lord says this year. Tuhan berkata tahun ini. I said, God, I have no money. Tapi pastor berkata, Tuhan saya tidak punya uang. God says, I'm interested in your wedding also. Tuhan berkata, saya rindu dan tertarik pada pernikahanmu. If I can give you the woman, I can give you the money also. Jika saya bisa memberkatimu dengan wanita itu, saya bisa memberkatimu dengan uang itu juga. We fed all 900 people. Kami memberi makan 900 tamu undangan itu. We even give them ice cream. Bahkan memberikan mereka es krim. I saw one old lady, she got 2 ice cream. Jadi pastor melihat ada 2 wanita tua memegang 2 ice cream. She's 80 years old, Dan berusia 80 tahun. no more teeth, Sudah tidak punya gigi. but still want to eat ice cream. Tapi masih mau makan es krim. Because I was on a budget, I was going to say, Auntie, you can only take one. Tapi karena biaya ketat ya. Jadi dibilang pada tante itu, Anti kamu cuma boleh punya 1 es krim. But I didn't say that to her. Tapi pastor tidak katakan itu. God paid for everything. Tuhan yang bayar semuanya. And then God gave us a house. Dan Tuhan memberkati mereka dengan rumah. We went to see many houses. Mereka pergi melihat banyak rumah. But when we went into one house, Tapi ketika mengunjungi satu rumah, some house I like, she doesn't like. entah kenapa pastor menyukai rumah itu, tapi pastor Sandra tidak. Somehow she like, I don't like. Kadang pastor Sandra yang menyukainya, pastor Kenneth tidak. But because God bring us together, Tapi karena Tuhan menyatukan mereka. God bring us together. Tuhan yang menyatukan. When she like the house and I like the house, we know it's God's house for us. Ya, saat pastor Sandra menyukai rumah itu dan pastor Kenneth menyukainya juga, mereka tahu itu rumah untuk mereka. You know the doctor boyfriend that she had? Ya,
Tahukah saudara pacar dokter yang dimiliki oleh Pastor Sandra sebelumnya? When Pastor Sandra said, I am leaving, Ketika Pastor Sandra berkata, saya akan pergi. because God says, don't be unequally yoked. Karena Tuhan berkata, jangan punya pasangan yang tidak But the seimbang. doctor is a Christian. Padahal dokter itu seorang Kristen. So what do we mean? Is unequally yoked only unbeliever? No, it can mean also a Christian who is not on fire. Ya, jadi tidak seimbang itu apakah artinya beda keyakinan? Tidak. Tapi artinya Kristen tapi yang tidak berapi-api. Not same pace, not walking in the same pace. Tidak berjalan seirama. You are on fire, but he's not on fire. Ya, Anda begitu berapi-api tapi pasangan Anda tidak. You want to go to church, but he doesn't want to go to Pasangan church. Anda ingin ke gereja tapi dia tidak mau. God will give us the right balance. Tuhan akan memberikan kita pasangan yang seimbang. You know what the doctor told her? Tahukah saudara apa yang dokter itu katakan pada Pastor Sandra? He said, if you leave me, you will never have money to travel the world. Wow, dokter itu berkata kepada Pastor Sandra, kalau engkau meninggalkanku, kamu tidak punya uang untuk mengelilingi dunia, untuk jalan-jalan. I didn't have money, Pastor Kenneth tidak punya uang pada saat itu, but God gave me and my wife the opportunity to travel 3/4 of the world already. wow, tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk mengunjungi 3/4 negara di dunia. You know our passport, Tahukah saudara pasportnya every 5 years must renew. setiap 5 tahun itu harus diperbaharui. We renew in 3 years sometimes Kadang dalam 3 tahun. because no more pages. Karena tidak ada lembaran lagi. I want to say to you, God is good. Tahukah saudara Tuhan begitu baik. Whatever dreams you have, Apapun mimpi saudara. our God is the dream maker. Tuhan kita itu yang dapat mewujudkan. Very important Sangat penting. to have a green flag relationship. Untuk memiliki hubungan yang green flag. Green flag means God says go. Green flag itu artinya Tuhan berkata maju. Do it right from the first time. Lakukan dengan tepat dari awal. Get your green light from God, Dapatkan lampu hijau itu dari Tuhan. not from your friends. Bukan dari teman. Because our friends sometimes very fickle-minded. Karena teman-teman kita itu bisa simpang siur pikirannya. Sometimes like, sometimes don't like. Terkadang menyukai, terkadang tidak. Get your green flag from Dapatkan lampu hijaunya dari Jesus. Tuhan Yesus. And I tell you, it will be green flag for the rest of your life. Dan saya katakan maka ini akan terus jadi green flag sampai seumur hidupmu. Father, in the name of Jesus, Ya Tuhan ya Bapa, today is Valentine's Day. hari ini adalah hari Valentine. We're all thinking about love. Dan setiap kami memikirkan tentang cinta, kasih. Some are fortunate enough to have a boyfriend or girlfriend already. Setiap kami ada yang beruntung telah memiliki seorang pasangan, Some may not. beberapa tidak. But we want to say tonight it's okay. Tapi malam ini kami mau berkata Tuhan tidak apa. Because God knows. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tahu. And He loves us. Dan Engkau Allah yang mengasihi And kami. He wants the best for us. Dan Engkau Allah yang mau yang terbaik bagi setiap He kami. wants us to trust Him. Tuhan Engkau mau kami percaya kepada Engkau. And to wait on the Lord. Dan untuk menanti-nantikan Tuhan. Because His timing is perfect. Karena kami percaya waktumu yang terbaik Tuhan. And even those of us who already have a boyfriend or girlfriend, Dan meskipun setiap kami ada yang telah memiliki pasangan. I want you to surrender that to the Lord also. Saat ini pastor mengajak kita berserah di hadapan Tuhan. Make sure your boyfriend or girlfriend is not God. Pastikan pasanganmu itu bukan hilang. Don't tidak hilang. don't worship your boyfriend or girlfriend. Jangan jadikan mereka itu idola. Worship Jesus. Sembahlah Tuhan. Trust Him. Percaya padanya. Get His green light. Dapatkan lampu hijau itu dari Tuhan. Get His blessing. Dapatkan berkat perkenanannya Get Tuhan. His approval. Dapatkan persetujuan dari Tuhan. Get His stamp of approval. Dapatkan stempel persetujuan itu And I dari tell you Tuhan. what, Dan saya katakan di hadapan, your future will be green. maka masa depanmu juga akan hijau. Green light all the way. Lampu hijau terus menerus. You know that this person is a gift from God. Anda tahu bahwa pasanganmu ini adalah karunia dari Tuhan. You know, one time when I was very poor, Tahukah saudara saat saya begitu miskin, I told my wife, I wish you married a richer man. saya berkata pada Pastor Sandra, saya berharap kamu menikahi pasangan yang lebih kaya. But my wife said to me, Tapi istrinya Pastor Kenneth berkata, even if I have to jual nasi lemak with you, I will sell it with you. meskipun saya harus menjual nasi lemak bersamamu, saya akan melakukannya bersamamu. Because we belong together.
Karena kita itu untuk satu sama lain. God gave us to each other. Tuhan menyatukan kita bersama. And I cried. Dan Pastor Kenneth menangis. As a man, I cried because we want to give our wife the best. Sebagai pria, kita menangis karena kita memberikan pasangan kita yang terbaik. But we are poor and we cannot afford it. Tapi kita berkekurangan dan kita tidak mampu. But instead of your wife complaining, Tapi meskipun pasangan kita itu berkeluh kesah, she's not complaining. She's saying, I will jual nasi lemak with you if I have to. tapi dia tidak berkeluh kesah, tapi justru berkata, tidak, saya akan bersama denganmu. That's when you know that God has given you the green light. Itulah saat dimana kita tahu Tuhan memberikan kita lampu hijau. May the Lord bless all of you with a green flag relationship. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap Anda dengan green flag relationship. May God wave that green flag from heaven. Biarlah Tuhan yang mengibarkan bendera hijau itu dari surga. And may all of you be blessed. Dan biarlah setiap Anda diberkati. Lord, we surrender our relationship to you. Tuhan, kami hari ini berserah akan hubungan kami kepada Engkau Tuhan. It's not just about today. Bukan hanya hari ini Tuhan. It's not just about temporary feelings. Bukan hanya perasaan yang sementara ini Tuhan. It's about our future. Tapi tentang masa depan kami. And I bless every one of you. Dan hari ini saya memberkati saudara. Every one of you will have a hope and a future in your relationship. Setiap Anda memiliki harapan dan masa depan di dalam hubungan Anda. And together we will serve the Lord. Dan bersama kita akan melayani Tuhan. We can say, as for me and my house, we will serve the Lord. Kita dapat berkata di hadapan Tuhan, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amin. Amen. Praise the Lord. Amin. Hallelujah. Puji God bless Tuhan. you. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kanannya, Tuhan sudah punya rencana untuk hubunganmu. Jadi gak usah takut-takut lagi, gak usah anxiety lagi. Nanti orangnya datang kok, yang tepat dari Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan teman-teman. Akan ada kantong yang akan dijalankan selama memberi Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Menaikkan pujian haleluya,
Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Sang Raja. Mari bersama-sama teman-teman kita bangkit berdiri, come on. Dengan sukacita Tuhan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat hari ini kasih setiamu yang kami rasakan dari pagi, siang hingga sore. Setiap kami anak-anak mudamu boleh berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan dari tempat ini kami anak-anak mudamu bersatu hati berdoa memohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati daripada bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkat yang terbaik ada tercurah buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Seluruh aparatur pemerintah yang ada. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Tuhan taruhkan setiap kami roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Bahkan kemajuan, kesejahteraan itu ada buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak mudamu yang hadir hari ini. Maupun yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Roh Kudus itu berjalan bersama-sama dengan kami. Memenuhi kehidupan masa muda kami. Sehingga kami percaya Tuhan, di masa muda kami, Tuhan akan pakai setiap kami menjadi berkat. Apapun profesi kami, apapun kegiatan kami Tuhan, pakailah kami anak-anak mudamu. Sehingga kami percaya generasi demi generasi akan diselamatkan untuk hormat kemuliaan demi namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa jika ada di antara anak-anak mudamu yang sedang sakit, Engkau yang memberikan kesembuhan. Ada anak-anak mudamu yang mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong. Berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak mudamu. Jika ada anak mudamu yang membutuhkan pasangan hidup, hari ini kami mempercaya kalau Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik, yang seimbang, yang sepadan untuk bersiap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami anak raja, karena kami memiliki raja yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami bersyukur kalau tema di bulan ini berbicara tentang koneksi ilahi, membawa keunitian bagi setiap kami. Ini kami anak-anak mudamu, apapun perbedaan di antara kami mau berjalan bersama-sama. Karena kami percaya Tuhan, saat kami punya keunitian, kami akan menjangkau generasi ini lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikan kami satu, sehingga dunia boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Dari tempat ini Bapa, mari teman-teman angkat kedua tanganmu. Kita berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kita. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami yang di Jakarta.
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Kami berdoa buat pembina kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan. Kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Daniel Edi Prayotno. Kami berdoa buat pemimpin kami di Next Gen, Cireni, bahkan pemimpin kami di Youth, Bang Alex Tuhan. Setiap leader-leader yang ada Bapak, taruhkan mereka kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Bahkan visi misi yang daripada Tuhan terus menyertai daripada hamba-hambamu. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap kami akan dibawa lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak. Kalau hari ini kami diberkati oleh hambamu, Pastor Kenneth Chin ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati keluarga hambamu dengan berkat yang terbaik. Pengembalaan daripada hambamu Tuhan. Engkau pakai terus hambamu untuk menjangkau lebih lagi ya Bapa. Kami menyerahkannya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Bahkan kami bersyukur buat pembangunan rumah di tempat ini. Rumah persembahan yang dipersembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak muda-Mu. Sehingga kami boleh memberi dengan berkat yang Tuhan beri bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, rumah-Mu, rumah ini Tuhan akan siap sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami mengangkat tangan kami berdoa buat kesejahteraan Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biar kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Bahkan berkat dari Yerusalem boleh mengalir bagi bangsa kami, bagi kota kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan kasih setia Tuhan yang sempurna terus menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami siap menerima berkat yang terbaik daripadamu. Anak-anak muda yang hebat dan luar biasa, kekasih-kekasihnya Kristus, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna melalui anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang membuat hidupmu berhasil, yang membuat kau semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda yang hebat, yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa Sabtu depan. Wow, Puji Tuhan. Amazing. Amazing sekali hari ini ya Kak. benar banget Kak. Tapi nih Kak, sebelum kita lanjut, kita berterima kasih banyak untuk pembicara kita pada malam hari ini. Benar sekali. Yaitu Pastor Kenneth. Ya, dengan kesaksian yang luar biasa yang membuat kita mengerti apa artinya memiliki pasangan yang sepadannya supaya memiliki hubungan yang green flag. Saya percaya kita semua di sini pasti diberkati. Amin, pastinya. Nah, teman-teman, kami juga tidak lupa ingin menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini. Boleh dong lambaikan tangannya teman-teman. Kami rindu menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangannya. Adakah teman-teman yang baru pertama kali? Boleh dong lambaikan tangannya. Oh, ada satu. Wow, ada satu. Kakak di sebelah tengah, ada lagi Apakah tadi? ada lagi? Ada dua, wow, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau menyambut dengan kata welcome ya. Benar banget, Kak. Bersama kita katakan Welcome. Welcome to Youth GBI Medan Plaza. Kita memiliki komunitas di tempat ini. Nanti boleh datangi Asar yang bertugas untuk boleh bertanya. Vayo mana yang Benar ada banget. dekat dengan rumahnya. Benar banget. Dan teman-teman kami juga menghimbau teman-teman untuk terus mengikuti sosial media kita untuk dapat mengupdate segala informasi dari kita. Nah, Kak Cindy, sebelum kita lanjut nih, Ya, Jojo ingin menyampaikan bahwasannya di info yang pertama tadi Jojo mengumumkan bahwasannya nanti di akhir ibadah ada pengumuman pemenang foto betul. challenge. Dan sekarang waktunya kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang Benar dari banget. foto challenge ini. Dari begitu banyak yang mengikuti, kita hanya memilih 2 aja. Wow, dan ini yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Iya, oke, belum muncul ya. Mari teman-teman yang ikutan, coba jaga hatinya, menang nggak ya, menang nggak ya? Berdoa, banyak berdoa nih. Dan Ya. kita mengundang untuk teman-teman yang fotonya ada di layar nanti untuk langsung maju ke depan.
Siap. 3, 2, 1. Ya, inilah dia foto pemenang foto challenge kita di tahun 2026. Selamat, dan kami mengundang untuk 2 akun berikut. Silakan maju ke depan. Kenapa ya kita bisa memilih 2 foto ini ya? Kenapa tuh Kak kira-kira Kak? Karena ini tuh sesuai dengan apa yang dideskripsikan tentang momen. Boleh maju saja. Oh, hadir semua, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang bestie pakai kostum lucu ya, dan ada Bestie. juga bersama dengan ayah yang tercinta dari Benar kecil itu ya. Mulai dari usia Oke Kak, berapa boleh ke tahun? tengah. Silakan. Boleh ke tengah. Bestinya mana Kak? Oh, di luar kota. Papanya? Papanya datang Kak? Oh enggak ya. Baik, boleh diberikan untuk kakak ini 3, untuk kakak sebelah sini 2. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang di depan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Terima kasih. partisipasinya. Silakan Silakan boleh kembali kembali dulu. lagi. Selamat ya Kak. Kalau kelebihan kasih saya 1 nggak apa-apa. Nah teman-teman yang belum menang nggak apa-apa. Nanti kalau ada challenge lagi ikuti saja. Kemungkinan besar kamu akan menang. Benar banget Kak. Benar ya. Nah baik, sepertinya Dan- itu saja. Tidak Kak, ada satu lagi Oh, informasi apa yang lebih itu ya? penting, yaitu seperti biasa ibadah kita seperti Yes. biasa di tempat yang sama, di jam yang sama. Dan teman-teman jangan lupa membawa teman-temannya, saudara, keluarga, dan pacar atau bestinya untuk ibadah di Sabtu depan. Betul sekali dengan pembicara kita Bang Alex. Oke, teman-teman, sekian informasi dari kami dan tim yang bertugas mengucapkan Happy Valentine's Day dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Valentine teman-teman semuanya. Selamat bermalam minggu dan selamat berkati. Sampai jumpa minggu depan.